wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Kita cari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum belajar kita baca doa dulu. Silakan Kak Edi berdoa. Isai berdoa mulai. Ya man. Alim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan duduk siap. Kamu Kak? Siap. Kak? Siap. Satu kali tepuk pramuka. Satu kali tepuk pramuka. Alhamdulillah. Sekolah semuanya hari ini? Siapa yang sudah sekolah? Arjun ya, semoga kita doa semoga Arjun lebih rajin lagi sekolahnya. Hari ini kita akan belajar mengenai sunan derajat, mengenai biografi, silsilah dan pendidikan Sunan Derajat. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang Wali Songo. Jadi Sunan Derajat itu salah satu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di mana? Jawa. Wali Songo itu ada berapa? 3. Coba untuk lebih semangat kita tepuk Wali Songo dulu. Tepuk Wali Songo. Wali Songo. Ada 9. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui kegiatan peserta didik dapat menelaah biografi Sunan Derajat dengan benar. Kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat merinci silsilah Sunan Derajat dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan diskusi dan mulai informasi, peserta didik dapat membandingkan pendidikan Sunan Derajat dengan tepat. Nah, sekarang kalian perhatikan peta konsep. Ya. Nah, dari peta konsep ini kita bisa lihat ya, Sunan Derajat itu ya biografinya. Biografi yang pertama kita bahas ya, meliputi yang pertama biografinya, biografi dari Sunan Derajat. Coba tolong bacakan. Iya, Sunan Derajat itu siapa sih? Silakan dibaca. Sunan Derajat atau Raden Qasim, putra bungsu Sunan Ampel dan Nyai Ageng Maulana Manila ya, Nyai Ageng Manila. Maulana lahir tahun 1470 Masehi. Ia bersaudara kandung dengan Raden Mansur Ibrahim atau Sunan Bonang. Ya. Selanjutnya silakan tolong baca. Silakan tolong baca, Kak. Raden Qasim belajar ilmu agama kepada ayahnya Sunan Ampel dan mendalaminya kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ya, selanjutnya Riki tolong baca. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi, dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Ya, itu tentang biografi Sunan Derajat. Sekilas tentang biografi Sunan Derajat.
Dan kita kembali ke peta konsep ya. Perhatikan peta konsepnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendidikannya ya. Nah, melalui pendidikannya nanti kalian akan bisa membandingkan ya proses pendidikan sunan derajat dengan proses pendidikan masa sekarang. Nah, itu masalah yang akan kalian pecahkan, akan kalian cari solusinya, cari jawabannya ya. Jadi perbandingan, kalian membandingkan proses pendidikan sunan derajat dengan proses pendidikan masa sekarang. Ya silakan kalian bacakan dulu. Untuk membacakannya silakan Rizky Topik. Pendidikan sunan derajat yang pertama apa? Untuk belajar agama Islam kepada ayahnya Sunan Ampel di Ampel Desa Surabaya. Ya, yang kedua tolong baca Adia. Pertama ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Yang ketiga tolong baca Farah. Tiga mendalam agama Islam dari para ulama yang lahir datang bersama kapal-kapal Ya, dari proses pendidikan sunan derajat dengan proses pendidikan masa sekarang. Nah, masalahnya kalian bisa membandingkan belum? Bisa kan? Bisa dibandingkan? Kalian di sini. Jadi kalian diskusikan ya perbandingan antara proses pendidikan sunan derajat dengan proses pendidikan masa sekarang. Jadi silakan kalian kerjakan ya dalam LKPD ini. Ya. Searching kan sunan derajat itu bisa tidak? Silakan ditulis ya, silakan. Silakan diskusikan ya. Kalian buat perbandingan ya. Silakan diskusikan tentang perbandingan proses pendidikan sunan derajat dengan proses pendidikan masa sekarang. Ya silakan diskusikan. Searching kan sunan derajat itu bisa tidak? Silakan ditulis ya, silakan. Proses perbandingannya seperti apa? Perbandingan proses pendidikan sunan derajat dengan proses pendidikan masa sekarang yang kalian alami ini sekarang. Ya, silakan ditulis. Minimal 3. Dan kalau sudah silakan kelompok mana yang mau ke depan. Nah, silakan kelompok 2 untuk depan untuk presentasi. Kelompok yang lain silakan menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi Perbandingan proses pendidikan sunan derajat dengan proses pendidikan masa sekarang. satu. Dengarkan yang lain. memahami ilmu agama dengan cara bertatap muka. 2. Mencari informasi dengan cara membaca buku. Proses pendidikan masa sekarang. 1. Proses pendidikan masa sekarang bisa dengan media daring atau online. 2. Mencari ilmu bisa juga dengan cara media internet. Nah, dari penjelasan kelompok 2, ya hasil diskusi kelompok 2, ada yang mau menanggapi silakan. Mau menambahkan silakan. Nomor 1 mau menambahkan proses pendidikan sunan derajat dibandingkan dengan proses pendidikan masa sekarang. Tadi kata kelompok 2 katanya kalau proses pendidikan sunan derajat tuh belajarnya hanya bertatap muka ya dengan guru, terus sumber belajarnya dari buku-buku. Sedangkan sekarang belajarnya bisa via online dan bisa menggunakan akses internet. Terus ada yang mau menambahkan tidak? Kelompok 3 silakan mau menambahkan. Ya. Sudah jelas penjelasan dari kelompok 2? Nah, silakan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Cepat. Cepat. Hebat. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini ya kita dapat meraih kesimpulan bahwa proses pendidikan Sunan Derajat ya dibandingkan dengan proses pendidikan masa sekarang, yang pertama yaitu apa tadi? Proses pendidikan Sunan Derajat itu belajarnya langsung bertatap muka dengan guru, sedangkan sekarang belajar bisa via online atau daring ya. Jadi peserta didik di rumah, gurunya di rumahnya itu bisa tetap belajar melalui apa? Aplikasi apa? Zoom meeting ya. Terus yang kedua, kalau pada proses pendidikan Sunan Derajat dulu sumber belajarnya dari buku-buku ilmu pengetahuan. Sekarang sumber belajar bisa kita dapatkan dari internet. Bisa cari apa? Searching apa? Searching Google ya, yang biasa Google ya. Jadi bisa searching lewat Google. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan untuk selanjutnya kita akan belajar tentang peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, untuk tugas RKPD silakan kumpulkan, nanti akan diberi penilaian. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.